Halo Akademika, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai opsi saham dan bagaimana melakukan investasi di opsi saham. Tentu saja sebelum kita masuk ke dalam bagaimana berinvestasi di sana, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan opsi saham ini. Definisi dari opsi sendiri adalah turunan dari suatu aktiva, karena opsi ini merupakan derivatif securities. Nah, turunan di sini yang dimaksud adalah opsi, dia memiliki induknya itu adalah aktiva. Aktivanya itu adalah bentuknya saham biasa. Nah, opsi di sini juga disebut sebagai suatu tipe kontrak antara dua pihak, yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva atau aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ada kata membeli dan menjual. Nanti kita akan kenal opsi itu ada dua macam, ada call option, ada put option. Nah, pihak yang mendapatkan hak disebut sebagai pembeli opsi, atau kita bisa sebut juga sebagai option buyer. Dan pihak yang menjual opsi atau yang menerbitkan opsi bisa disebut sebagai penerbit opsi atau opsi writer. Opsi ini ada yang tidak dijual dengan sahamnya, ada yang dijual dengan sahamnya. Nah, kalau opsi saham yang tidak dijual dengan sahamnya disebut sebagai opsi telanjang atau naked option. Bagaimana mekanisme perdagangan opsi ini? Nah, di dalam mekanisme ini ada yang namanya option exchange. Jadi semacam bursa juga, tetapi khusus untuk opsi saham, dan kemudian investor bisa membuat atau kemudian memiliki put atau call option dengan melakukan kontrak antara pihak pertama dengan pihak kedua tentunya, di mana di situ nanti ditentukan exercise date-nya, kemudian juga exercise price-nya dari kontrak tersebut. Setelah itu nanti ada yang namanya clearing corporation atau OCC, atau disingkat sebagai option clearing corporation, dan kemudian nanti si pembeli untuk setiap penjual dan juga penjual untuk setiap pembeli nanti akan dijamin kontrak, dan juga untuk kewajibannya juga nanti akan dipertemukan, sehingga di sana kontrak tersebut ada deal antara buyer dengan sellernya. Nah, kemudian writer atau penerbit dari opsi, entah itu put option atau call option, bisa membeli opsi yang sama dan juga bisa melakukan penundaan posisi pada waktu tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan posisi di sini? Nanti kita akan ketahui dari terminologi opsi ini. Nah, sebelumnya ada dua tipe kontrak dari opsi. Yang pertama adalah opsi beli atau call option. Call option di sini adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk opsi jual di sini disebut sebagai put option, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dengan jangka waktu tertentu juga. Nah, bagaimana terminologi dasar opsi? Di sini nanti kita akan kenal ada exercise, strike atau strike price, kemudian ada expiration date, dan juga ada option premium. Yang dimaksud dengan exercise atau strike price itu merupakan harga ketika kita menggunakan opsi saham.
Sedangkan expiration date di sini adalah tanggal daluarsa, yaitu adalah ketika opsi tersebut sudah daluarsa. Kemudian kita juga bisa mendapatkan option premium. Ini adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari opsi. Nah, dari ketiga ini nanti ada hubungannya masing-masing. Ada beberapa istilah-istilah dasar yang berhubungan dengan nilai saham di pasar dan juga exercise price untuk opsi beli sebagai berikut. Jika harga saham lebih besar dibandingkan dengan exercise price-nya dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan posisi in the money. Sedangkan jika harga saham sama dengan exercise price dari opsi beli, maka opsi beli akan disebut dengan posisi at the money. Jika harga saham lebih kecil exercise price daripada opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan posisi out the money. Nah, jika harga saham mendekati exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini bisa disebut dengan posisinya near the money. Nah, bagaimana dengan yang put option? Hampir sama, tetapi di sini adalah kebalikannya. Jika kita memiliki opsi jual, ketika harga saham lebih besar dibandingkan dengan exercise price-nya, maka posisi opsi jual kita adalah out the money. Jika harga saham sama dengan exercise price, maka posisinya adalah at the money. Sedangkan jika harga saham lebih kecil daripada exercise price untuk put option, maka posisinya adalah in the money. Jadi untuk put option maupun juga call option di sini memiliki hubungan yang berkebalikan. Kemudian ada payoff dan laba dari opsi. Yang dimaksud dengan payoff di sini adalah keuntungan akibat menggunakan atau melakukan exercise dari opsi. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan keuntungan juga ketika kita menggunakan fungsi dari opsi. Kemudian payoff di sini dikatakan masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price-nya. Nah, payoff ini nanti akan berbeda dengan laba. Kalau payoff di sini masih menunjukkan keuntungan kotor, sedangkan laba di sini adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Bagaimana payoff dan laba untuk opsi beli? Pembeli opsi beli akan menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditentukan atau kita bisa sebut sebagai exercise price. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk membeli saham jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise-nya. Nah, ini untuk yang opsi beli. Sedangkan payoff dan laba untuk opsi jual, pembeli opsi jual akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan atau kita sebut sebagai exercise price. Dan jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli dari opsi jual ini tidak akan menggunakan opsi jual ini untuk membeli saham jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise-nya. Jadi ini untuk payoff dan laba opsi jual. Nah, bagaimana dengan penggunaan opsi? Opsi ini dapat digunakan sebagai lindung nilai, yaitu suatu cara untuk menggunakan turunan atau derivative securities untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan atau offset resiko aktiva yang dilindungi. Atau dalam hal ini, aktiva yang dilindungi adalah saham biasa. Ketika kondisinya sedang tidak baik di dalam pasar,
maka opsi ini bisa digunakan untuk melakukan lindung nilai. Nah, untuk melakukan lindung nilai ini diperlukan yang namanya opsi jual. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa opsi yang melindungi nilai disebut sebagai put protect. Kemudian di sini ada juga untuk yang spekulasi. Nah, untuk spekulasi, opsi dibeli untuk tujuan dibeli kembali dengan harga yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan yang maksimum kepada investor. Nah, kemudian di sini adalah penggunaan opsi untuk lindung nilai. Perlindungan untuk penurunan harga saham. Ketika harga saham atau kondisi pasar sedang bearish, maka untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham ini, investor dapat menggunakan opsi jualnya atau protected put. Kemudian juga untuk perlindungan kenaikan harga saham. Ketika harga saham sedang naik atau kondisi pasar sedang bearish, maka opsi beli dapat digunakan untuk melindungi adanya penjualan pendek atau short sale. Nah, untuk melindungi opsi, penjual opsi jual dapat membeli terlebih dahulu sahamnya pada saat yang bersamaan menjual opsi jualnya. Ini adalah strategi yang bisa dilakukan. Kemudian, strategi ini bisa disebut sebagai covered call karena membeli saham untuk menutup kenaikan harga saham pada saat menjual opsi jual. Nah, bagaimana penggunaan opsi untuk spekulasi? Spekulasi untuk membeli opsi jual. Di sini jika harga saham yang diacu turun, spekulan tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya. Karena spekulan membeli opsi tanpa membeli saham yang diacunya. Tetapi spekulan akan menjual opsi jual ini dengan harga yang tinggi. Kemudian juga ada spekulasi untuk membeli opsi beli. Bagaimana yang bisa dilakukan? Nilai opsi beli akan turun jika harga saham yang diacu nilainya turun. Karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggunakan opsi, baik itu untuk melakukan perlindungan nilai ataupun untuk melakukan spekulasi, hendaknya dipikirkan strategi yang tepat sehingga kita bisa menggunakan dengan baik apa yang kita miliki, entah itu yang call option atau yang put option. Dan juga kita perlu untuk melakukan analisa terkait dengan kondisi pasar saat itu. Apakah sedang mengalami penurunan atau kondisinya sedang bullish atau ketika sedang naik atau ketika dalam kondisi bearish. Berikutnya nanti kita akan bahas mengenai penilaian dari opsi.